Selamat malam semuanya, kembali lagi bersama Johan Saputra. Oke, pada malam hari ini kita sambung seperti hari kemarin ya. Nah, di sini sebelum kita mulai, saya ingin sapa satu dulu teman-teman kita yang hadir pada malam hari ini. Yang ada di Zoom ada Pak Herman. Selamat datang, selamat bergabung Pak Herman. Yang di Ya, malam TikTok, Pak. yang di TikTok juga nih selamat datang, selamat bergabung. Ya, saya nggak bisa sebutkan nama satu persatu juga karena banyak ya di TikToknya dan yang di Facebook juga. Ini ada siapa nih nggak kelihatan nih yang hadir tadi ya. Oke, selamat datang semuanya di Facebook juga ya. Oke, langsung aja ya kita bahas dari mana nih kira-kira nih enaknya nih. Kemarin kita buka ini dulu ya MT4 saya ya. Pak Herman kira-kira atau teman-teman TikTok mau request kita analisa pair apa nih enaknya nih. Gol Pak, gol. Gol. Gold. Oke, sebentar. Ini di layar kaca udah gold ya. Udah happy belum nih? Kelihatan. Saya pasang Hmm. di TP1. Maksudnya kena di Pasang. TP1. Oh, kemarin kemarin di harga Ya, berapa? 1967. Berarti 70 pip juga sih. 167 berarti ya 70 Iya, pips ya. iya. 7 poin sih saya nyebutnya ya. Oke, agak nyesel apa gimana nih Pak? Kena hampir Iya, TP3. kira TP2. eh, Harusnya di TP2 sih. Cuma Masih TP ini. eh, lihat Oke. ya swing terus, maksudnya kan naik terus terus agak nggak langsung gas gitu naik ke atas. Awalnya taruh Hmm. di 1979 pun, tapi nggak berani sih. Habisnya Nggak udah, berani. ya Ah, kayaknya udah masuk apa, gimana ya, kok apa istilahnya itu ya Pak, sesi dua Amerika ya. Maksudnya kalau bursa bursa saham kan biasanya ada sesi satu sama sesi dua ya Pak. iya. Nah, itu kayaknya semalam kayak sepertinya nggak langsung naik. Itu tadi pagi baru langsung naik ke 1980-an ya, Pak. Kayaknya tadi pagi. Di pagi itu sempat dia koreksi sampai di 1984. Oh iya, iya. Pagi barusan naik pokoknya. Berarti itu kalau gol nggak bisa, eh, belum tentu kalau sesi Asia itu lambat gitu ya, Pak. Sebenarnya Gold itu mau sesi apa aja dia itu Hmm. oke oke aja sih kalau saya bilang. Karena kan Oh, Gold ini tergantung kalau misalkan walaupun lagi di sesi Asia sekali ya atau di sesi pagi-pagi sesi apa namanya Australia sekalipun ya dia bisa menguat aja kalau memang ada sesuatu gitu loh Pak. Sesuatunya oh, itu seperti ini loh. Contoh perang ya. Perang hmm, lalu di Gaza, tuh ya banyak lah pokoknya. Pokoknya faktor hmm, gold itu kalau ada bencana pertama. Ya, ya, 2011 bisa kita lihat ya gold itu bisa sampai 1970-an tahun 2011 tuh. Itu kan ada ya, tsunami Jepang gitu ya. ya, Lalu eh, bank kolaps di bulan Maret ya. Kemarin itu bank Silicon Valley Bank itu ya, dia kolaps, gold itu menyentuh ke 2000 lagi akhirnya kan. Nah, sebelumnya itu kan dari Rusia sama Ukraina tuh ya. Saya hmm, ingat dulu itu masih siang-siang ya tiba-tiba gold langsung jebret ke harga 2000 ya. Sebenarnya faktor seperti itu sih Pak, kalau gold mendadak naik ya. Walaupun di sesi zona pasar memang. hmm, oke, oke. Ya, Oke, nah jadi kalau untuk gold ini, nah sekarang ada 94 tuh ya. Kenceng banget ya. Kalau ya, mau spill ya, kalau mau spill lah boleh lah. Saya sebenarnya saya kemarin sih nggak entry. Cuma kemarin itu apa namanya ini sih sebenarnya. Oh sorry, yang belum kelihatan.
Oh, kemana ya? Nah, kelihatannya kemarin saya sih nggak entry, ya nggak entry, karena Hmm. ya saya udah ada floatingan sih dari 63 ya. Lalu ini ya sedikit di sinyal Telegram juga trading plan lah lebih tepatnya ya, saya udah ambil posisi sell juga. Dan baru tadi US Oil saya kasih suggestion ya di Telegram juga sama, itu dia ada potensi naik sih ya, saya udah jelaskan itu oil juga karena ada pertemuan dari OPEC dan Rusia pada 26 November mendatang. Ya ini bisa kita lihat ada titik inilah ya, ada titik terang buat oil yang sebelum ini beberapa kali ini oil ini tergelincir ya, bisa di bawah 80 ya, karena memang ya mungkin karena oversupply, overstock ya dari Amerika, lalu dari Energy Information EIA itu ya menginformasikan bahwa memang demand di Amerika itu juga lagi apa bahasanya, lagi berkurang lah ya, lagi berkurang demandnya juga, itu bisa menurunkan harga minyak lagi ya. Padahal OPEC ini kemarin tuh bilang mereka itu yakin harga minyak itu akan naik lagi ya bahas di awal tahun ya. Karena mereka bilang atau mereka berstatement bahwa harga minyak penurunan itu karena memang ada spekulator ya, ada spekulan ya. Jadi ada orang yang modal besar, hedge fund atau institusi manapun yang dia menghancurkan harga minyak ya. Saya bilang kemarin itu harga gold itu harga minyak itu lagi di 93-an ya, lalu dia turun ya. OPEC bilang itu adalah spekulan ya, ulah spekulan ya. Dan akhirnya mereka mengambil decision untuk mengadakan pertemuan tanggal 26 besok ya, berarti 5 hari lagi. Pertemuan besok itu berarti di hari Minggu kalau nggak salah ya, berarti ya benar ya, hari Minggu ya. Nah, kenapa saya nge-buy ya? Pertama untuk oil, oke. Untuk oil ini, nah ini ya, dia ada di area key level yang kuat nih, ya reject, tes kali, ya langsung dia bullish engulfing ya, yang break high yang ini, nah, langsung saya ada koreksi bawah dikit langsung saya ambil. Oke. Nah, sebenarnya juga di sini ada imbalance ya, ada area imbalance ini. Namun saya nggak tanda atau nggak saya marking, karena nanti takut keramaian ya, apa namanya, chart saya. Nah, jadi di sini saya udah kasih tab itu. Saya long term ya. Ini saya udah mapping untuk long term bisa sampai ke 83,49 ya. Jadi 77 sekarang ya landing price ini ya. Atau berapa sekarang? 7 ke 8 ya, berarti dan 6 poin ya. Kalau satu lot tadi udah 6.000. Kalau satu lot, kalau buy satu lot, kalau kena satu lot ya berarti $600 ya. Namun saya tadi dapat buy oil itu 0,2 lot aja cukup lah ya, takutnya keseret dulu apa gimana, namanya market kan ya, kita nggak ada yang tahu ya. Kalau untuk stop loss saya di luar dari kotak merah ini kotak merah ini bukan area stop loss tapi di luar kotak. Oke. Ini area yang akan potensi sideways dulu biasanya, ada bisa lewat dikit baru naik ya, kayak tragedi USD Japan Exchange kemarin seperti itu ya, mungkin ada yang kena stop loss juga ya, jadi ya seperti itulah market bisa dibilang. Oke. Kalau oil ya oke lah, ini saya tunggu ya. Tapi saya mau disclaimer dulu ya teman-teman semua ini. Teman-teman maupun yang apa namanya di Facebook ya, di TikTok atau manapun. Di situ saya ingin disclaimer dulu ya bahwa memang ini murni analisa saya pribadi dan tidak ada paksaan untuk harus ikut ya. Kalau memang kita berbeda pendapat masalah analisa ya silakan, nggak apa-apa. Kita semua masih belajar pasti semuanya ya. Oke. Oke, kalau begitu, nah ini 83 kapan nyampe ke 83 saya nggak tahu. Tapi kalau memang OPEC Plus dan Rusia ini dia sepakat untuk mengurangi produksi minyak setelah rapat yang dibahas di tanggal 26, mungkin hari Senin ya, mungkin ya ada kemungkinan hari Senin akan ada open gap ke atas. Ya, mungkin seperti itu ya.
Kalau misalkan terjadi seperti itu, wah beruntung banget saya nge-buy ya. Tapi kalau yang nge-sell ya nggak tahu lah gimana ya. Oke, ya kita lihat aja ya nih apa namanya prediksi saya aja sih. Seperti itu. Oke. Lalu untuk gold, kita balik lagi ke gold ya. Kini dia udah break high ya, udah akhirnya udah kena TP3. Gold ya udah kena TP3 ini gold. Tak, oke, kena TP3 ya. Kita lihat aja lah di minggu ini kayaknya nyentuh si 2000 ya karena kalau kita lihat hari ini nggak ada data US, cuma besok doang consumer sentiment dan di hari Kamis nggak ada. Hari Jumat doang flash money PMI ya. Oke, ya kena lah nih paling hanya guncangan sedikit aja ya. Kenapa sih bilang guncangan sedikit? Ya kita berkaca dari data CPI dan PPI yang rilis kemarin ya. Itu datanya jelek dan NFP pada awal bulan ini itu juga datanya jelek juga. Datanya jelek juga. Oke. Nah, kalau datanya jelek ya pastinya ini secara jangka panjang itu pasti akan naik ya. Walaupun memang kemarin itu ya di November itu saat NFP dia naik sampai ke 2000 lalu turun lagi sampai ke 1932 ya. Lalu di awal di akhir-akhir bulan seperti ini baru dia coba naik. Ya. Ini sebenarnya bisa dibilang spekulasi. Kenapa spekulasi? Ya, karena kalau dilihat dari data ini harusnya naik. Ya. Lalu kedua, penurunan ini didasari atau dilandasi oleh eh, kasus yang ada di Gaza itu ya. Mereka bilang bahwa gencatan senjata itu sudah mulai berkurang yang ada di jalur Gaza. Jadi mereka ibaratnya sedang cooling down dulu. Ya, itulah membuat harga emas itu turun. Itu sebenarnya statement yang aneh kalau saya bilang ya. Ya, makanya apa namanya pas sudah dapat harga bawah, gold ini hajar aja lagi. Ya, kenapa? Saya berstatement seperti itu ya. Selagi memang ini bukannya kita suka perang atau bagaimana ya, bukan ya. Namanya perang seperti itu yang tadi saya bilang ya, kasus Rusia Ukraina selagi masih perang itu akan membuat harga gold itu tinggi maupun faktor-faktor eksternal lain seperti bencana alam juga, bank bangkrut juga. Ya. Selagi belum ada statement ya, atau press conference dari pihak tertentu yang mengakhiri kasus tersebut, biasanya gold itu akan cenderung naik. Biasanya seperti itu. Ya, itulah kenapa saya yakin banget gold ini masih bisa nembus di atas 2000 mungkin 2000. Udah bermain di atas 2000 lah. Bahkan saya yakin juga gold ini juga bermain di atas 2000 di awal tahun depan. Ya, kenapa saya bilang begitu? Pertama, masalah perang Timur Tengah itu masih belum ada kejelasan. Ya, bisa dibilang perang ini adalah perang yang terlama ya, kasus yang di Hamas sama Israel ini adalah perang terlama. Semua media pun juga bilang ya, dan mungkin akan menjadi lebih lama lagi, kita nggak tahu. Ya, kalau feeling saya ini akan lama sih ya, akan lama. Karena ini apa bahasanya ya, aneh sih ya, aneh lah pokoknya kalau dijabarkan itu seperti tentara IDF kemarin nyerang warganya sendiri juga, entah ini konspirasi atau apa ini, wah ini bener deh saya bilang cukup aneh dengan kondisi yang sekarang ini. Jadi saya bisa menganalisa bahwa untuk gold ini bisa bermain di atas 2000 sampai akhir tahun ini. Ya, agak agak sangat jarang gold itu bermain di bawah 1900 lagi nanti atau di bawah 2000 lagi nantinya. Lalu yang kedua adalah melemahnya ekonomi Amerika ini ya. Melemahnya ekonomi Amerika ini juga bisa dibilang salah satu faktor untuk gold itu lebih bersinar lagi ya. Secara kenaikan suku bunga yang agresif di tahun lalu pun juga nggak efektif menaikkan, menurunkan inflasi ya. Nah, itu sekarang aja udah 1999. Ya, kalau memang mau nge-buy lagi, ya sebenarnya sih ini tadi, ya tadi dikoreksi ke 1985 ya. Kalau saya lihat, apa namanya, sorry salah ya. Di Telegram itu tadi ya, saya lihat dulu Telegramnya
saya memang gak ngasih sinyal sih untuk gold ya, karena memang eh, area sini ini area riskan ya, takutnya ini di break turun bisa sampai sini, takutnya seperti itu ya, agak ragu saya. Makanya saya juga nyesel nih tadi nggak mau averaging lagi, agak nyesel juga kamu pas sudah kayak begini, waduh, tunggu koreksi lagi mungkin setengah candle ya, setengah candle mungkin kita tunggu setengah candle, ini closing jam 9 setengah candle kena ya area sini nih 994 kan, langsung ambil buy lagi. Tekniknya seperti itu sih, gampang ya, ambil setengah candlenya aja kalau memang close ini candle ini panjang. Kita kelamaan ngobrol jadi ini ya, kalau mau fundamental ya, jadi muncul duluan ini harga gold ini ya. Ya seperti itulah gold lah pokoknya. Kita ambil tunggu setengah candle sebentar koreksi. Nih close ya nanti jam 9 langsung ambil buy. Oke. Oke apa Bang? Buy di mana? OP-nya kita lihat dulu ya, kita lihat dulu ya, oke. Kita lihat dulu. Kita lihat dulu. Kalau saya sih saranin itu 1994. Menurut saya, ya kalau saya. Makanya kenapa nggak ngebuy lagi agresif ya? Karena saya juga lagi floating, jadi udah kasih lihat ya. Lagi floating profit sih. Tapi ini, hmm, kalau memang berani ngebuy di TP 2004. 2004 kalau memang berani. Tapi kalau saya tunggu dulu, saya masih belum sabar, nggak apa-apa lah. Kehilangan momentum ya. Momentum pasti nanti ada lagi, yang penting jangan kehilangan uang. Ya, bukannya takut loss, tapi kan sayang juga kalau misalkan maksa gitu, nggak yakin. Oke, tapi kalau memang ada yang still yakin, TP 2005 lah atau 2004 lah, hajar aja. Ya, kalau saya sih belum dulu. Telat nih, telat. Kalau saya tadi di sini nih, ambil pas banget di sini. Boom, sampai naik. Oke, itu untuk XAU. Nah, kita bahas dulu di Dow Jones, Dow Jones, jangan Dow Jones nih, susahnya. Nah, ini aja nih, imbal hasil treasury Amerika turun ya. Yang tadinya itu tertinggi di 5% lalu turun sampai ke 4,4% sekarang. Berarti imbal hasil atau obligasi Amerika ini sedang turun nilainya ya. Lumayan nih ya. Teknikal ini bisa sampai ke 3%. Kalau ini bisa ya bisa. Jadi teknikal panjang ya weekly ya ini secara teknikal ya ini udah enggak. Ini paling sampai sini nih. 1%-an lah. Baru dia bisa rally lagi. Kalau ini dijebol, di break, ya udah bisa tembus kali ya 4%. Ya sudah sebutkan ya. Ya, karena memang ekonomi Amerika melemah ya. Ekonomi Amerika melemah, sektor ketenaga kerjaan melemah, manufaktur juga masih stuck ya. Situ-situ aja, mata uangnya juga sedang hancur juga, bahasanya melemah juga. Nah, itu bisa dibilang otomatis ya, eh, mereka itu menurunkan, mereka menurunkan imbal hasil tersebut persentase ya. Investor-investor pun mungkin akan bisa jadi cabut modal ya, mau membeli obligasi lagi karena memang yield-nya ini rendah gitu. Yield-nya rendah, seperti itu. Oke, Pak Yudi yang di TikTok, Pak Yudi, selamat datang, selamat bergabung Pak Yudi. Kira-kira ada yang boleh tanyain nggak Pak Yudi? Di Facebook masih sepi ya. Oke, kita lanjut lagi. Oke, udah. Nah, sini nih. Ini Aussie nih. Ini sebenarnya area sell yang bagus. Apapun ini ya. Namun bisa dibilang ini takut nih ya. Ini sekuat apapun teknikal. Kalau memang fundamental to works, jebol-jebol juga bahasanya hancur juga teknikal. Gitu.
ya kan? Nah, sekarang ekonomi US lagi melemah ya. Nggak mungkin kalau misalkan Aussie ini harus kita sell sebenarnya secara logika seperti itu. Namun kan kita lihat dulu dari teknikal nih. Kira-kira naik apa turun ya? Kalau saya lihat ini masih tetap naik, tapi itu di break loh ini. Kenapa? Ya Treasury 10-year juga hancur. DXY juga lagi hancur banget. DXY itu kan bahasanya itu enam mata uang ya. Seperti GBP, Krona, Sweden ya melawan US dollar itu rata-rata ya, itu rata enam mata uang melawan satu dua persen. Kalau kita nge-sell Aussie mungkin hanya akan dapat beberapa pips aja. Bisa dilihat DXY ini, oh, oh, lihat ya. Kita lihat chart weekly-nya tuh, panjang loh ini. Bahkan bisa dibilang DXY ini bisa turun sampai ini 102 ya, terdekat. Terjauh bisa di area 199 sampai di area 100,7. Oke. Nah, ini di minggu ini aja itu datanya tadi hanya consumer sentiment, investor dan lagi tadi apa? Saya lupa manufacturing PMI ya. Ya mungkin hanya mengerek sedikit aja sih. Ya, hanya mengerek sedikit aja karena memang data inti US dollar itu adalah di data inflasi. Oke. Jadi untuk Aussie tadi, nah bisa dibilang saya belum berani untuk mengambil posisi sell langsung. Gitu. Oke. Pun ini sudah masuk di area sell ya, bagus saya belum berani. Ragu saya mengambil juga. Ya, ragu. Udah tadi kuotanya tadi koreksi dulu dia. 9495 kalau berani. Setengah candle lah tunggu ya. Sampai jam 19 kita setengah candle koreksi di bawah. Ajar lagi aja. Kalau memang berani. Kalau nggak berani ya jangan. Perasaan ya. Kita injek nih. Set. Ngambil stop loss doang. Bet, turun. Tapi kalau dilihat dari teknik kali ini nggak ada area-area yang ada area manipulasi. Biasanya nggak ada. Kita next di bawah. Wow, amat. Oke. Euro ini, euro ya, saya bahas euro dan GBP ya. Sama nih euro sama GBP. Ini bisa dibilang mata uang terlemah kemarin nomor dua ya setelah Japanese yen ya. Karena memang mereka lagi dihantam banget secara ekonominya. Namun karena US dollar melemah ya, mereka kembali menguat plus ya data-data manufaktur mereka GDP itu juga kembali membaik walaupun memang membaik itu datanya enggak signifikan ataupun namun secara angka mereka itu membaik sudah ada progres membaik ya di mana mereka kembali menguat lagi ya oke dan US dollar masih terus melemah ya berarti itu Euro USD masih bisa area 5. Nah, karena kemarin saya itu ada beberapa pending order. GU, EJ ini masih belum kena. Ya, kita tinggal tunggu aja sih sebenarnya. Ya. Kita tinggal tunggu aja. Untuk euro ini masih kenceng banget ini sebenarnya. Kalau kita lihat dari chart weekly ini bisa masuk ke angka 1,102 lagi sampai 1,11 ya bisa sampai sini. Kalau dari kita lihat chart weekly-nya.
Apalagi cara bikinnya kalau kita lihat begini bersih begini, bully Galvin lagi 2 kali Galvin ini tunggu waktu aja sih kebangkitan dari Euro lagi. Kalau memang ada yang mau long term, oke. Kalau memang ada yang CPP pun Polisi Galvin lagi bisa masuk ke area 1,26 sampai 1,28 kalau dilihat ya. Saya nggak perlu banyak apa namanya bantuan garis-garis karena kalau dilihat begini aja kayaknya udah cukup kelihatan sih bisa sampai sini ya, bisa sampai sini juga bisa. Kalau memang ada yang mau nonton, namun kalau saya dengan keadaan seperti ini, saya nunggu koreksi dulu karena masih jauh nih bulan kemarin aja masih belum kena, kemarin aja masih belum kena sih, gitu. Oke. Hmm. Lagi New Zealand pun juga sama ya, namun dia ini ada area halang sih bahasanya tuh area penghalang. Masih ketahan ya. Tunggu dia confirm break, retrace, baru saya ambil keluar ini kalau klik ini masih sama kayak sih masuk sini. Masih kebentur dulu di sini ketahan. Yang nggak tunggu break aja dulu retrace baru ngajar. Sama. Terus di Kanada, wah ini aduh, sorry ini masih nunggu nih. Oke, masih nunggu. TP, ya, TP1 udah kena, udah tuh sedikit lagi TP1 kena. TP1 kena ya, TP2 lah, TP2 ini udah oke lah. Oh, sudah TP3 ini untuk long term. Ya, TP2 ini udah ya, dari sistem tebal ini, dari level kuat, takutnya dia reject kuat sini. Bertahan cukup lama, itu udah lepas saja gitu. Saya masih plottingnya profit. Kalau JJS Friend tadi saya sharing di sini ya, belum ada tanda-tanda kenaikan, tunggu aja masih tunggu sabar. Yen juga sama, tadi sempat turun hari ini ya, masih sideways saja hari ini yang gue. Paling sih salah. Tunggu sini lah, masalah. Coba ya, kita coba ya. Ini oke nih, enggak coba sih. Aduh, mau 1,8. Area 1,48. Terus di Japanese yen. Ayo, di Japanese yen. Saya lagi di Japanese yen, lagi nyari ini yang report nih. Ini tahun dia 1,48. Oke. Oke. Sisanya untuk EJ, GJ ya. EJ. Ah, masih tunggu lah. Masih belum kemarin EJ itu ada buy limit 161,200. Nggak kena ya nyaris nih. Nyaris tuh. Oh, dia kayak ya, coba tunggu lah. Kalau nggak saya geser sedikit. Euro yen itu maju 160,800 sih.
GJ di sini terakhir kemarin misalnya itu di 183.500 buy ini masih belum kena juga, kita tunggu aja. Oke, itulah ya, kita nikmati dulu profit yang kemarin kalau memang masih ada yang floating profit nih ya. Kalau ada masih ada yang, kalau kan saya bilang kan setengah candle kenakan tuh. Ini Jack nih takutnya stokan doang nih. Ya kita lihat lah nyampe nggak tadi sih. Kalau ada yang berani spekulasi, sekarang nggak baik bisa taruh di 2004 2005. Tapi kalau saya masih nunggu di area 75 sampai di 81-an. Oke. Wah, kita lihat besok. Kita lihat besok. Oke, yang lain ada yang mau ditanyakan? Yang di Facebook. Kalau yang di TikTok, sepi. Pak Herman gimana? Ada yang mau ditanyakan Pak Herman? Oh, Pak, berarti tadi gold eh, ada kemungkinan masih bisa koreksi ke apa ya, turun lagi ke itu 1970-an ya. 75 sampai 1981 lah. Itu bukannya potensi turun sampai situ sih, Pak. Namun itu kalau memang skenario adalah turun sampai situ, saya nge-buy di situ. Gitu. Oh, Hmm. Karena kalau saya lihat ini, oh ke candle udah tuh, nah turun manipulasi banget ini. Makanya saya nggak berani hmm, nge-buy juga. Ya. Tapi kalau memang mau coba ya, nge-buy tadi di 93-an, mau hajar aja. Kalau memang berani, tapi kalau saya enggak. mhm. Gitu. Jadi kita main aman aja seperti kemarin. Kita tunggu, 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 jaga gawang pem. Baik, lumayan. Oke. Nah, ini Oke. area bagus nih buat saya nih. Si fresh ya. Kalau bisa koreksi turun baru saya. Ya, kalau misalnya ini telanjur naik, 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 naik. Ya udah, cari titik-titik Oh, koreksinya di besok. Ya, 1980 misalnya pending order Pak. Itu TP 1980. ah, TPSL-nya gimana tuh? Nah, kalau bisa sampai sini, TPSL-nya ya, kan belum kelihatan nih chartnya ya, kan bentuknya gimana ya. Candle gini Ya, itu ya. Mungkin TP-nya bisa di sini ya, 1985 ya. Lalu di atas high ini aja, ambil 1995. TP1, TP2 bisa di situ. Ambil jarak 5 poin dari harga eh, hmm, kita entry. Kalau misalkan candle-nya candle aja kecil gitu doang, udah pada nggak fresh ya, lepas aja sampai 2000 juga saya berani kalau ini skin base seperti itu. SL-nya di berapa Pak? SL, Oh, SL kalau di 80 enaknya itu SL di sini oke 73 sampai 75 lah, tergantung ya. hmm, Kalau mau entry-nya lot gede ya SL juga dihitung gitu ya, siap resiko berapa gitu. Kalau misalnya entry-nya kecil, lot kecil, lepas SL juga nggak masalah. Kalau memang hmm, yakin ini masih naik. Tapi ya coba aja lot kecil dulu masuk ya. Ya udah ya, profit ya, averaging plus aja, buy lagi. Profit lagi, buy kedua, buy lagi. Itu kan lebih aman gitu ya. Enak. ya. Oke, yang lain, yang di Facebook, yang di TikTok, nggak ada yang mau ditanyakan. Pak Herman, ada lagi yang mau ditanyakan Pak Herman? Enggak, ya, Cukup. cukup. Baik, Pak Herman kalau gitu. Ya, oke semuanya saya kira cukup untuk live trading dan market review pada malam hari ini ya. Kita lihat sampai besok hari dan minggu ini ya. Kira-kira bagaimana potensi pergerakan dari harga-harga yang tadi kita analisa ya. Yang mana besok jangan lupa tetap hadir di acara expert interview ya. Oke, di situ nanti kita akan bahas masalah money management dengan expert trader ya. Jadi bukan saya yang jelasin ya. Jadi kita bisa ngobrol bareng dengan expert trader yang lain. Ya. Oke, kalau begitu jika tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri untuk acara pada malam hari ini ya. Semoga rencana kita, trading kita ini profit semuanya ya, dan tanpa ada kendala sedikit pun kalau bisa. Oke, Oke, kalau gitu saya pamit undur diri. Terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya, teman-teman semua yang ada di Facebook, yang ada di TikTok, dan yang ada di Zoom juga ya. Saya dengan Johan Saputra, selamat malam Bapak Ibu semuanya.